NIM 1916-0075. Saya mempresentasikan akuntansi biaya standar. Pengertian biaya standar adalah biaya yang harus dikeluarkan untuk membuat satu unit produk dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi, efisiensi, dan faktor-faktor tertentu lainnya. Pengertian biaya standar. Penentuan biaya standar dapat dibagi menjadi 3 bagian, yaitu biaya bahan baku standar, biaya tenaga kerja standar, dan biaya overhead pabrik standar. Yang pertama, biaya bahan baku standar. Harga standar atau tarif bahan langsung ditentukan oleh harga satuan bahan langsung yang harus dibeli. Standar terpisah harus ditetapkan untuk setiap bahan. Bagian akuntansi biaya atau pembelian. Jumlah standar bahan baku dapat ditentukan oleh investigasi teknis, analisis catatan masa lalu. Yang kedua, biaya tenaga kerja langsung standar. Jam kerja standar dapat ditentukan oleh hitung rata-rata jam kerja dikonsumsi dalam satu pekerjaan dari lembar biaya periode sebelumnya. Lakukan uji coba operasi produksi dalam kondisi normal yang diharapkan. Tingkat upah standar ditentukan oleh perjanjian dengan organisasi karyawan. Data upah masa lalu yang dapat digunakan sebagai tingkah upah standar. Perhitungan tingkah upah dalam kondisi operasi normal. Biaya overhead pabrik standar. Siapkan anggaran untuk biaya overhead pabrik dengan mempertimbangkan aktivitas kapasitas yang termasuk kapasitas teoritis adalah kapasitas pabrik untuk departemen untuk menghasilkan produk dengan kecepatan penuh tanpa berhenti selama jangka waktu tertentu. Kapasitas normal adalah kemampuan untuk memproduksi dan menjual produk mereka dalam jangka panjang. Pilih dasar untuk membuat biaya overhead pabrik untuk produk termasuk unit produk, biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, jam kerja langsung, jam mesin. Akuntansi biaya standar memiliki 2 metode, yaitu metode tunggal atau single plan. Rekening barang dalam proses debit dan dikredit dengan angka tunggal, yaitu angka standar. Penyimpanan antara biaya standar dengan biaya sesungguhnya dicatat dalam rekening selisih pada saat terjadinya, sehingga setiap saat manajemen dapat mengetahui besarnya penyimpanan yang terjadi. 2. Metode ganda atau partial plan. Rekening barang dalam proses dicatat angka ganda. Sebelah debit diisi dengan biaya sesungguhnya dan sebelah kredit diisi dengan biaya standar. Penyimpanan antara biaya sesungguhnya dengan biaya standar dihitung pada akhir periode. Terima kasih. Contoh kasus UMKM Tempe Bumbu Mendagri Semarang merupakan usaha kecil menengah. UMKM ini memiliki kegiatan usaha untuk memproduksi tempe yang mengolah bahan baku kedelai menjadi produk tempe. Kebutuhan tempe setiap harinya semakin mengalami peningkatan. Banyak masyarakat yang membutuhkan tempe sebagai bahan makanan yang diolah untuk setiap harinya. Pendistribusian tempe pada awalnya hanya di pasar-pasar terdekat dan penduduk sekitar. Namun karena tempe memiliki rasa dan kualitas yang baik, maka Tempe Bumbu Mendagri mampu bersaing dan memasuki pasar yang lebih luas. Hal ini membuktikan bahwa pebisnis tempe menarik minat konsumen cukup tinggi. Usaha Bumbu Mendagri sampai
sampai sekarang masih tetap berjalan dan mencoba memasarkan produk tempe ke pasar-pasar yang lebih luas lagi. Penetapan biaya produksi standar. 1. Harga standar bahan baku. Penyusunan biaya standar bahan baku tempe ditentukan berdasarkan data yang digunakan pada periode bulan Desember 2013. Harga bahan baku yang dipakai sebagai standar adalah harga pembelian bahan baku pada periode bulan Desember. Hal ini dilakukan karena data yang ada pada bulan Desember tersebut dijadikan standar untuk menentukan biaya produksi standar tempe di UKM Tempe Bumendakir. Berikut rincian harga pembelian bahan baku pada bulan Desember 2013 yang dijadikan harga standar bahan baku. 1. Kedelai. Kebutuhan per hari 180 kg, kebutuhan per bulan 5.580 kg, harga standar 8.600, total 47.988.000. 2. Ragi. Kebutuhan per hari 0,64 kg, kebutuhan per bulan 20 kg, harga standar 25.000, total 500.000. Total keseluruhan adalah 48.488.000. Kuantitas standar bahan baku. Standar bahan baku yang digunakan dalam proses produksi tempe berdasarkan jumlah pemakaian bahan baku dalam memproduksi tempe sebanyak 450 potong setiap harinya. Rincian untuk kuantitas bahan baku tempe akan disajikan pada tabel berikut. 1. Kedelai. Kebutuhan per hari 180 kg, kebutuhan per bulan 5.580 kg, kuantitas standar 5.580 kg. 2. Ragi. Kebutuhan per hari 0,64 kg, kebutuhan per bulan 20 kg, kuantitas harga 20 kg. Total keseluruhan adalah 5.600. Tabel selanjutnya. 1. Kedelai. Kuantitas standar 5.580 kg, harga standar 8.600. Total biaya bahan baku 47.988.000, hasil produksi 13.950. Standar biaya bahan baku per potong 3.440 potong. 2. Ragi. Kuantitas standar 20 kg, harga standar 25.000, total standar biaya bahan baku 500.000, bahan hasil produksi 13.950, standar biaya bahan baku per potong 35,84, total keseluruhan 3.476. Berdasarkan tabel di atas telah diketahui bahwa berjalannya biaya bahan baku standar per potong adalah sebesar Rp3.476. UKM Tempe Bumendakir Semarang dalam sebulan memproduksi kedelai sebanyak 5.580 kg dan 20 kg ragi yang digunakan dengan total harga pembelian sebesar 48.488.000 yang menghasilkan 13.950 potong tempe setiap bulannya. Biaya tenaga kerja langsung standar. 1. Jam tenaga kerja standar. Penetapan jam tenaga kerja standar pada UKM Tempe Bumendakir Semarang berdasarkan persetujuan atau kesepakatan bersama yang ditentukan pada awal, yaitu 8 jam kerja per hari. Operasional UKM ini dilakukan setiap hari, maka dalam sebulan adalah 31 hari pada bulan Desember dengan memperkerjakan 2 orang untuk kegiatan produksi. Untuk rincian penetapan kerja standar dalam kegiatan pada tabel berikut. Jumlah pekerja ada 2, jam kerja standar per hari 8 jam, jumlah hari 31 hari, total jam kerja dalam sebulan 496 jam, jumlah produksi 13.950 potong, standar jam TKL per potong 0,035. Penetapan tarif upah standar pada UKM Tempe Bumendakir Semarang ditentukan berdasarkan atas kesepakatan kontrak kerja yang disepakati bersama. Perusahaan menginformasikan bahwa untuk upah per harinya yaitu 50.000 per orang. Rincian penetapan tarif upah standar ini akan terlihat pada tabel berikut. Terlihat pada tabel tersebut yaitu jumlah pekerja 2 orang,
tarif upah standar perharinya 50.000, jumlah hari dalam sebulan 31, total biaya tenaga kerja langsung yaitu 3.100.000, total jam kerja sebulan 496, tarif upah standar per jam yaitu 6.250. Berikutnya yaitu total biaya tenaga kerja langsung standar. Standar jam TKL per potong yaitu 0,035, tarif upah standar per jam yaitu 6.250, total standar biaya tenaga kerja per potong yaitu 218,75. Dari hasil di atas diketahui bahwa total biaya tenaga kerja standar pada tempe per potongnya yaitu sebesar 218,75. Berikutnya yaitu menggunakan varian biaya overhead pabrik standar. Perhitungan biaya overhead pabrik standar di sini menggunakan dalam satuan tarif dan jam kerja. Tarif ini mewakili bagian tarif biaya dari tarif overhead, sedangkan jam berkaitan dengan dasar aktivitas yang digunakan membebankan overhead ke unit-unit produk. Rumus untuk menghitung biaya overhead standar yaitu biaya overhead standar sama dengan total biaya overhead atau jam kerja TKL dikali jam per unit. Untuk perhitungan secara rinci mengenai besarnya standar biaya overhead akan disajikan pada tabel berikut. Terlihat pada tabel yaitu biaya bahan penolong 38,81, gas LPG 164,06, bensin 35,54, biaya listrik 42,34, biaya tenaga kerja tidak langsung 87,5, biaya reparasi dan pemeliharaan 7,06. Tabel selanjutnya yaitu biaya standar overhead pabrik tetap, keterangan, biaya penyusutan mesin, peralatan, bangunan, dan kendaraan sebesar 49,63. Berdasarkan hasil perhitungan tabel di atas, maka biaya produksi standar untuk satu potong tempe adalah biaya bahan baku standar sebesar 3.437, biaya tenaga kerja langsung standar sebesar 218,75, biaya overhead pabrik standar sebesar 424,95. Selanjutnya yaitu penetapan biaya produksi tempe aktual Januari 2014. Biaya bahan baku aktual pada periode perusahaan bulan Januari 2014, harga kedelai mengalami penurunan dari harga 8.600 menjadi 8.200. Seperti yang diinformasikan oleh UKM Tempe Bumundakir, hal ini tentu diakibatkan oleh harga impor kedelai yang terus meningkat dengan faktor melemahnya nilai rupiah terhadap dolar Amerika Serikat pada akhir-akhir bulan seperti Agustus, September, Oktober, November, dan mulai normal kembali pada bulan Desember 2013. Kuantitas bahan baku tidak mengalami kenaikan atau penurunan kuantitas, karena kuantitas produksi tempe pada tiap bulannya selalu sama, yaitu 180 kg per hari, yang kemudian apabila kuantitas per bulannya menjadi 5.580 kg kedelai, untuk ragi sama, dibutuhkan 20 kg ragi tiap bulannya. Untuk perhitungan biaya bahan baku pada bulan Januari 2014 dapat dilihat secara rinci pada tabel berikut. Terlihat pada tabel tersebut, kedelai harga per kilonya yaitu 8.200, kuantitas 5.580, total biaya yaitu 45.756.000. Ragi per kilonya yaitu 25.000, kuantitas 20 kilo, total biaya yaitu 500.000. Berdasarkan tabel di atas, UKM Tempe Bumundakir Semarang memproduksi tempe selama bulan Januari 2014 dengan total biaya bahan baku sebesar 46.256.000. Selanjutnya yaitu biaya tenaga kerja langsung aktual. UKM ini mempekerjakan sebanyak 2 orang sebagai bagian produksi, yaitu ikut terlibat langsung pada saat produksi berlangsung. Dengan jam kerja sehari, yaitu dimulai pada pukul 05.00 sampai dengan pukul 14.00 WIB, dengan waktu istirahat 1 jam, yaitu pada pukul 09.00 WIB sampai dengan 10.00 WIB.
Untuk hari kerja dilakukan setiap hari sesuai kebutuhan pasar akan tempe yang selalu dibutuhkan masyarakat. Kemudian upah perharinya yaitu 50.000 per orang. Untuk rincian biaya tenaga kerja pada bulan Januari 2014 dapat dilihat pada tabel berikut ini. Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa total upah sebulan untuk 2 orang pekerja produksi tempe yaitu sebesar 3.100.000. Berikutnya adalah biaya overhead pabrik aktual. Biaya overhead pabrik merupakan biaya yang mempengaruhi produk produksi tetapi tidak langsung. Biaya overhead pabrik juga bisa dikatakan sebagai biaya lain-lain selain biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja. Berikut adalah biaya overhead pabrik aktual yang disajikan dalam tabel 11. Dalam tabel 11 ini menjelaskan tentang biaya overhead pabrik pada usaha tempe selama 1 bulan. Pada tabel 11 ini ada biaya bahan penolong sebesar 550.000, gas LPG sebesar 2.635.000, bensin sebesar 503.750, biaya listrik 600.000, biaya tenaga kerja tidak langsung sebesar 1.240.000, dan biaya reparasi dan pemeliharaan sebesar 100.000, dan biaya penyusunan mesin, peralatan, bangunan, dan kendaraan sebesar 703.326. Kemudian dijumlah dan sebesar 6.332.76. Setelah perhitungan biaya produksi untuk produk tempe telah dilakukan seperti perhitungan biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, dan biaya overhead pabrik, maka selanjutnya adalah menghitung berapa besarnya harga pokok produksi untuk tempe tersebut. Pada tabel berikut ini, yaitu tabel 12, akan disajikan rincian perhitungan harga pokok produksi tempe per Januari 2014. Dalam tabel 12 ini ada biaya bahan baku yang sebesar 42.256.000, biaya tenaga kerja langsung 3.100.000, biaya overhead pabrik 6.332.76. Kemudian dijumlah menjadi 55.688.76. Kemudian ada jumlah produksi atau potongan senilai 13.950 dan biaya per potong 3.992. Berikutnya adalah hasil analisis biaya produksi standar dan biaya produksi aktual. Berdasarkan hasil analisis perhitungan varians atau selisih biaya produksi yang meliputi varians biaya bahan baku, varians biaya tenaga kerja, dan varians biaya overhead pabrik dalam proses produksi ini. Berikut adalah ringkasan hasil perhitungan analisis atau varians. Pada tabel 13 ini menjelaskan tentang ringkasan hasil analisis biaya produksi tempe. Di dalam tabel ini ada biaya bahan baku langsung yang terdiri dari kedelai pada standar bulan Desember 2013 nilai 47.988.000, pada aktual Januari 2014 45.756.000. Kemudian ada ragi yang pada standar Desember 2013 nilai 500.000 dan aktual Januari 2014 juga sama 500.000. Biaya bahan baku mengalami selisih menguntungkan sebesar 2.232.000 yang disebabkan oleh biaya bahan baku tempe pada bulan Januari 2014 mengalami penurunan harga dari 8.600 menjadi 8.200 per kilogramnya. Ketika penurunan harga tersebut terjadi, maka biaya aktual lebih kecil dari biaya standar, sehingga menyebabkan biaya produksi untuk biaya bahan baku lebih efisien. Kemudian, pada tabel 13 juga ada biaya tenaga kerja langsung yang terdiri dari biaya bagian produksi pada standar Desember 2013 nilai 3.100.000 dan pada aktual Januari 2014-nya juga sama nilainya 3.100.000. Dalam biaya tenaga kerja langsung ini tidak mengalami selisih menguntungkan maupun merugikan. Hal ini disebabkan proses produksi tempe dilakukan setiap hari tanpa libur kerja, sehingga upah maupun jam kerja tetap pada kondisi normal tidak ada perubahan.
Dengan demikian, upah maupun jam kerja langsung yang dibebankan setiap bulannya akan selalu sama untuk periode-periode produksi selanjutnya. Kemudian ada pada tabel 13 ada biaya overhead pabrik yang di dalamnya ada bahan penolong pada standar Desember 2013-nya senilai 550.000 dan pada aktual Januari 2014-nya juga sama 550.000. Kemudian gas LPG pada standar Desember 2013 sebesar 2.325.000 dan pada aktual Januari 2014 2.635.000. Kemudian bensin pada standar Desember 2013 nilai 503.750 dan pada aktual Januari 2014 juga sama 503.750. Kemudian listrik pada standar Desember 2013 nilai 600.000 dan pada aktual Januari 2014 juga sama 600.000. Kemudian ada tenaga kerja tidak langsung pada standar Desember 2013 nilai 1.250.000 dan pada aktual Januari 2014-nya juga sama 1.250.000. Kemudian ada reparasi dan pemeliharaan pada standar Desember 2013-nya senilai 100.000 dan pada aktual Januari 2014-nya juga sama 100.000. Kemudian penyusutan mesin, peralatan, bangunan, dan kendaraan pada standar Desember 2013-nya sebesar 703.326 dan pada aktual Januari 2014-nya juga sama 703.326. Biaya overhead pabrik ini mengalami selisih tidak menguntungkan sebesar 310.000, di mana selisih tersebut terjadi pada gas LPG yang mengalami kenaikan biaya dari 2.325.000 menjadi 2.635.000 pada bulan Januari 2014. Hal ini disebabkan oleh kenaikan harga gas LPG ukuran 3 kg yang harganya dari 15.000 menjadi 13.000 per tabungnya. Kenaikan harga tersebut sesuai aturan pemerintah yang menaikkan gas LPG pada tanggal 1 Januari 2014. Dari analisis yang dilakukan di atas, selisih-selisih yang terjadi tentunya berdampak pada biaya produksi secara keseluruhan dan berdampak pula terhadap harga jual tempe nantinya. Selisih yang terjadi bahan baku kedelai tentunya menguntungkan bagi pemilik karena selisih yang terjadi adalah menguntungkan sebesar 2.232 per bulannya atau pada bulan Januari 2014. Hal ini akan mengaruhi pada keuntungan UKM yang didapati nantinya. Namun, di sisi lain, harga kedelai akan selalu berfluktuasi yang akan mengakibatkan adanya kenaikan atau penurunan biaya bahan baku setiap periodenya. Kemudian, selisih yang terjadi pada biaya overhead pabrik yaitu gas LPG sebesar 310 masih dalam batas kewajaran. Hal ini dimungkinkan bahwa meskipun kenaikan harga yang terjadi akan mempengaruhi biaya produksi, namun perubahan atau pengaruh harga tersebut pada biaya produksi tidak terlalu signifikan. Di samping itu, pemakaian gas LPG sangat dibutuhkan dalam proses produksi dan masyarakat umum, sehingga kenaikan harga tidak akan jauh dari harga normalnya.